Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrawati R. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada slide pertama, pengertian hambatan. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada slide kedua, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang, serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Pada slide ketiga, pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakupi seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pada slide keempat, hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. Yang keempat, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan. Yang kelima, kapasitas sumber daya perencanaan pembangunan. Dan yang keenam, rendahnya inovasi daerah. Pada slide kelima, hambatan yang dihadapi pemerintah tentang perencanaan pembangunan di wilayah pedesaan. Dalam pembangunan di wilayah pedesaan akan menghadapi banyak kendala, yaitu masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat pedesaan karena terbatasnya akses masyarakat pedesaan, terutama kaum perempuan, sumber daya produktif seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi. Pada slide ke-6, hambatan-hambatan dalam perencanaan. Yang pertama, kurang pengetahuan tentang organisasi. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang lingkungan. Yang keempat, yang ketiga, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Dan yang keempat, kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang. Pada slide ke-7, cara mengatasi hambatan dalam perencanaan. Adapun cara ketika mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan dari perencanaan dan proses penetapan tujuan. Seharusnya rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah dan turut melibatkan manajemen bawah dan proses pengambilan keputusan. Pada slide ke-8, contoh pemerataan pembangunan. Pembangunan akses jalan dan air bersih di daerah terpencil, mengembangkan dan memperhatikan wilayah perbatasan, mengirimkan tenaga ahli ke pedesaan dan daerah terpencil, serta membuka lapangan pekerjaan di pedesaan. Pada slide ke-9, strategi pembangunan pemerintah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Yang keempat, mengembangkan kegiatan ekonomi dan menyediakan infrastruktur yang menunjang. Pada slide ke-10, cara mendukung pelaksanaan pembangunan. Yang pertama, memberikan sebuah partisipasi di mana aktif dalam melakukan kegiatan pembangunan. Yang kedua, memberikan sebuah bentuk rasa untuk bertanggung jawab dari masyarakat terhadap segala macam bentuk dari pembangunan. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.